kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Buat kasih anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati berkat Allah dan napas hidup ini semua karena Tuhan. Dan sebelum mengadakan aktes lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Allah Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-38 sampai ayat 42. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Yesus dikuburkan. Yaitu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyakmu dengan minyak dan gaharu, kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenang, dan membunya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus salibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Kita lihat setelah Yesus mati, dan salah satu murid Yesus dikatakan Nikodemus ini, salah satu juga murid Yesus yang datang pada Yesus. Dia bukan orang sembarangan, tapi Alkitab menulis dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 dikatakan dalam firman Allah bahwa Nikodemus seorang dikatakan orang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, dan dia ingin bertemu dengan Yesus, dan dia melihat bagaimana mujizat-mujizat dikerjakan Yesus. Dan saat itu Yesus berkata pada Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab, kata Yesus, aku berkata padamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, orang itu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang sangat menarik, dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada dua kerajaan, kerajaan iblis atau kerajaan Allah, yang menentukan manusia sendiri. Mau mana yang dipilih? Kalau dia mau memilih masuk kerajaan Allah, dia dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, bukan secara biologis manusia biasa masuk ke rahim ibunya, tidak, tapi dalam pengertian firman Allah sebagaimana Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh kebaptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Betapa penting meninggalkan hidup yang lama, arti dilahirkan kembali, arti mati terhadap dosa, dikubur bersama-sama dengan Yesus, dan dibangkitkan bersama dengan Yesus menjadi manusia baru.
Maka firman Allah berkata, hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. Nanti meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan hidup yang lama dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Sebagaimana firman Allah berkata tadi pada ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dan kematian, bersama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, atau lahir baru, atau hidup baru. Bahkan dikatakan pada ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan kita. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disalibkan atau dikubur, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita hidup baru. Kita mau diperhamba oleh dosa, bukan kita berimbangan dengan dosa. Bangun pagi, apa kita cari? Apakah cari dosa? Apa cari kebenaran? Maka cari Tuhan utama dulu. Mohon pimpinan Tuhan. Sebab Roma 8 ayat 12, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kita untuk menuju hidup yang kekal, untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tanpa kita lahir baru, tanpa mau kita meninggalkan hidup yang lama bersama dengan Kristus, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Yang kita lihat neraka, yang neraka di depan mata kita. Kalau saudara mau lihat kerajaan Allah, hati saudara harus bertobat, tinggalkan hidup yang lama, mati bersama dengan Tuhan. Hidupkan tingkah laku yang jelek, main-main dengan dosa sudah dibuang. Kita hidup baru, menyongsong hari baru bersama dengan Tuhan. Kita bangkit, dan suatu ketika akan melihat kerajaan surga. Amin. Pagi hari cari firman Allah, cari Yesus, utamakan Yesus dan segala-galanya hidup kita ini, sehingga kita berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan. Soal makan minum, gak usah dipikirin. Pikir dia sudah siapkan berkat sesuai dengan kebutuhan saudara. Saudara percaya dia sudah siapkan berkat kebutuhan saudara, dan juga tolong saudara apa yang kebutuhan saudara. Dia juga akan sembuhkan penyakit saudara. Amin. Benar Bapa di surga, biar hidup yang lama tinggalkan, yang songsong hari hidup yang baru bersama dengan Tuhan, supaya kami boleh masuk dalam kerajaan Allah bersama dengan Tuhan. Memberikan besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawat, para TNI, para Polri, bahkan mereka pejuang-juang baris depan melawan virus corona. Berkati hikmat yang dari Tuhan, pelihara mereka, dan lebih pada Tuhan, pemerintah ada wakil Allah yang bekerja dengan sesuai dengan aturan-aturan yang benar Tuhan. Pandemi menjadi endemi, dan ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.